Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Senang sekali pada pagi hari ini Kak Christine bisa bertemu dengan adik-adik semua di kebaktian sekolah minggu online kelas balita GKI Gunung Sahari. Apa kabar adik-adik? Semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya? Puji Tuhan. Adik-adik, siapa yang pagi ini sudah mandi? Angkat tangannya coba. Ya, semuanya sudah mandi ya, bagus ya. Siapa yang pada pagi hari ini semangat? Ayo, yang semangat kasih senyumnya. Ya, oke adik-adik, semuanya semangat ya adik-adik. Yuk, pada pagi hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yuk, kita semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Kita naikkan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oke, siap adik-adik? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi adik-adik lebih semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, mari kita berdoa dulu minta pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bangunkan kami semua dengan badan yang kuat dan sehat. Pada pagi hari ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Pimpin ya Tuhan sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman yang mengikuti sekolah minggu juga dimanapun berada saat ini. Berkati ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang memimpin sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang pada kita semua ya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kak Christine membawa gambar. Jadi siapa yang bisa tebak ini gambar apa? Ya betul, ini adalah gambar hati. Ya. Gambar hati biasanya melambangkan apa adik-adik? Ya betul, gambar hati itu melambangkan kasih sayang, melambangkan cinta. Ya adik-adik, cinta yang terbesar, kasih yang terbesar adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus juga memelihara kita, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan melalui papa mama kita. Ya, adik-adik, kita mau menaikkan pujian Yesus cinta-cinta kepadaku. Yuk adik-adik, dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Semangat ya adik-adik, yuk. Yesus cinta-cinta kepadaku, pam 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 pam. Yesus cinta-cinta kepadamu. Dia ciptakan bumi, Dia ciptakan matahari, Dia ciptakan burung dan ikan di laut, Dia ciptakan aku dan mati bagiku. Yesus, Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi adik-adik. Yesus cinta-cinta kepadaku,
Pam 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 pam. Yesus cinta kepadamu. Dia ciptakan bumi, Dia ciptakan matahari, Dia ciptakan burung dan ikan di laut, Dia ciptakan aku dan mati bagiku. Yesus, Yesus, ku mengasihimu. Ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita mengasihi, kita menyayangi papa, mama, kakak, adik, opa, oma, mbak, suster di rumah, dan juga kita mengasihi teman-teman kita. Ya, kalau ada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita menolong ya adik-adik. Kalau kita tidak bisa menolongnya, kita minta bantuan papa, mama untuk menolong juga teman-teman kita yang memerlukan. Jadi, kalau ada memerlukan makanan atau memerlukan pakaian ya adik-adik, kita dapat menolong mereka. Kita juga dapat mendoakan teman-teman kita. Itu juga salah satu tandanya kita mengasihi mereka. Ya adik-adik ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau duduk manis mendengarkan dengan baik. Sebelumnya kita mau naikkan pujian Alkitab bukunya Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan tangannya ya. Nah, ini Alkitabnya. Dari sini ceritanya hari ini. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Buku kesayangan. Adik-adik, selamat mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bersama Kak Herna hari ini di dalam kebaktian Batita dan Balita. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami dapat sekolah minggu walaupun masih online. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan tolong juga Kak Herna yang akan bercerita buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tahu ya bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid. Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Tetapi kemudian tibalah saatnya Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-murid. Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong, pembimbing, penghibur, membantu murid-murid semua untuk memberitakan firman Tuhan, mengabarkan Injil. Adik-adik, apakah benar Roh Kudus datang? Tentu adik-adik. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Mereka kemudian menjadi umat Tuhan yang berkumpul bersama. Ada orang tua,
oma opa, mama papa, pemuda-pemudi, dan adik-adik juga. Mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap hari mereka bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan merekalah gereja yang pertama. Nah, adik-adik, di dalam gereja itu ada seorang bapak, namanya Bapak Barnabas. Bapak Barnabas melihat ada orang miskin di dalam gereja. Orang miskin tidak cukup makan dan pakaiannya juga tidak layak. Bapak Barnabas berpikir, bagaimana caranya untuk menolong mereka. Bapak Barnabas memperhatikan mereka yang miskin. Adik-adik, Bapak Barnabas mempunyai satu ladang. Suatu hari, Bapak Barnabas pergi melihat ladangnya. Ladangnya sangat hijau, subur, memperoleh hasil yang sangat banyak. Bapak Barnabas mau menolong yang miskin. Lalu, Bapak Barnabas mau menjual ladangnya itu dan uangnya diberikan kepada pemimpin gereja supaya dapat membantu orang yang membutuhkan. Pemimpin gereja menerima pemberian Bapak Barnabas lalu memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan sekarang mereka mendapat makan, berpakaian yang layak, mereka semua senang. Roh Kudus ada di dalam hati Bapak Barnabas untuk memimpinnya mau memperhatikan orang yang membutuhkan, lalu menjual ladangnya. Roh Kudus ada di dalam hati yang miskin dan menolong mereka mendapat makanan dan pakaian. Roh Kudus menolong orang yang kurang mampu. Adik-adik juga menerima Roh Kudus. Adik-adik harus saling mengasihi sesama teman. Mau berbagi sama kakak dan sama adik, dan mau juga berbagi sama mbak di rumah maupun teman-teman di sekitar adik-adik. Contohnya lagi, tidak bertengkar sama kakak ataupun sama adik. Harus akur dan baik-baik. Nah, adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita. Dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan di kotak yang adik-adik sediakan di rumah. Dan apabila nanti kita diizinkan kebaktian sekolah minggu di gedung gereja, persembahan ini akan kita bawa dan kita berikan ke gereja. Atau adik-adik minta tolong kepada mama papa untuk mentransfer persembahannya melalui rekening yang ada di layar. Adik-adik, sekarang kebaktian kita sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan doa, yaitu doa penutup dan doa persembahan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami sudah membawa persembahan. Tolonglah Tuhan, persembahan ini dapat menolong orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami anak-anak-Mu. Dan kami dapat dibimbing, ditolong Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.